Baik, seperti janji saya, sore hari ini kita akan bahas buku 3. Jangan lupa, sesi ini teman-teman boleh membagikan pengertian pengajaran karena sesi hari-hari ini adalah sesi juga praktek mengajar. Baik, mari kita bahas. Bab 21 Gereja Tuhan Yesus atau Eklesia. Definisi Gereja Tuhan Yesus. Kata gereja berasal dari kata Yunani atau gerika, yaitu eklesia. Ek artinya keluar, kaleo artinya dipanggil. Gereja Tuhan Yesus dimulai dari saat pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta di Yerusalem. Gereja Tuhan Yesus adalah perhimpunan sedikitnya 2 atau 3 orang yang mengaku percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan, dan disitulah Tuhan Yesus hadir dengan tanda-tanda kehadirannya di tengah-tengah mereka. Jadi dari perkataan eklesia, keluar, dipanggil, ya, dipanggil kemana? Ke dalam terang, ke dalam kerajaan Allah, ke dalam tubuhnya, ya. Dan definisinya adalah gereja itu sedikitnya 2 atau 3 orang yang mengaku percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan, dan disitulah Tuhan hadir dengan tanda-tanda kehadirannya di tengah-tengah mereka. Mari kita bahas dalam Matius 18 ayat 19. Saya minta Pak Jeff untuk baca ayat. Silakan Pak Jeff. Ada ya? Saya kah? Betul Pak, silakan Pak. Gak kelihatan. Oh Oh nggak ya. kelihatan. Ada ya. Nah, ayat Matius. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Terima kasih Pak Jeff. Jadi ini ya kriterianya ya, ciri-cirinya ya. 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Ini penting untuk kita harus mengerti ya. 2 atau 3 berkumpul dalam nama Tuhan Yesus. Kalau 2 atau 3 berkumpul masing-masing punya keinginan, punya visi, punya motivasi, punya tujuan yang berbeda, dengan membawa agenda masing-masing, itu mereka tidak berkumpul dalam nama Tuhan. Dan tadi dibilang sebelumnya sepakat meminta apapun juga, ya, permintaan mereka itu dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Tapi kalau mereka nggak sefaham, sepakat, diikat oleh kasih pun tidak, mereka masing-masing punya misi yang berbeda, apalagi punya keinginan yang berbeda, apalagi tidak memakai nama Tuhan di situ, maka Tuhan tidak hadir di tengah-tengah mereka. Meskipun tampaknya banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa, ya, namun Tuhan tidak hadir. Oke, itu ya, itu yang menjadi cirinya. Nah, sekarang ciri-ciri gereja Tuhan Yesus itu apa? Kan tadi gereja Tuhan Yesus itu dimulai dari hari pertama pencurahan Roh Kudus, karena mereka semua dipenuhi dengan kepenuhan Roh Kudus, bukan mereka punya Roh Kudus, bukan. Mereka dipenuhi dengan kepenuhan Roh Kudus. Nah, 3 hal yang menjadi ciri gereja Tuhan, Tuhan Yesus ya. Yang pertama, kasih antara sesama anggota tubuh Kristus yang nampak keluar sebagai kesaksian terhadap orang luar. Jadi orang luar melihat bahwa ada kesatuan kasih di antara sesama anggota. Jadi tidak ada pertentangan, tidak ada perselisihan di dalam tubuh Kristus, dan orang-orang luar melihat bahwa mereka adalah sebagai Injil yang hidup, ya, karena di dalam diri mereka ada Kristus yang hidup. Nah, ini yang menyebabkan semakin hari semakin bertambah jumlah orang percaya di masa itu. Oke. 2,
Ciri yang kedua adalah otoritas dan kuasa yang mengatasi kuasa alam maut. Ya. Nah, kuasa alam maut ini sendiri sebetulnya yang harus kita mengerti bukan saja orang mati dibangkitkan, ya. Bukan saja itu hal-hal itu, tapi benar-benar ciri dari apa yang dinamakan dengan gereja Tuhan Yesus yang hidup, kepentingan atau ciri orang-orang yang beriman betul-betul. Mereka tidak mengkhawatirkan kuasa maut itu mencengkeram mereka. Ya, mereka benar-benar mengerti bahwa hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Jadi di masa itu orang-orang yang ditekan oleh pemerintah Romawi ya, misalnya di antara orang-orang percaya itu mereka tidak takut untuk dihukum mati oleh pemerintah Romawi. Bahkan dijadikan sebagai lampu penerangan jalanan ketika mereka digantung dan kemudian mereka dibakar. Mereka nggak takut karena mereka tahu di hari mereka percaya mereka telah pindah ke dalam kerajaan Allah. Ini yang menjadi landasannya otoritas dan kuasa yang mengatasi alam maut. Nah, terus ciri yang ketiga adalah misi pemberitaan Injil bagi seluruh dunia yang disertai tanda-tanda orang percaya. Ya, jadi gereja Tuhan Yesus tuh memberitakan Injil, ya, Injil damai sejahtera dari Allah kepada seluruh dunia. Yang menyertainya adalah tanda-tanda dari Allah sendiri di dalam orang percaya. Nah, jadi Allah menyertai orang-orang yang mengadakan Injil ke seluruh dunia. Nah, itu ada ketiganya itu mesti ada dalam gereja-gereja gereja Tuhan Yesus. Sorry, gereja Tuhan Yesusnya bukan gereja Tuhan Yesus bukan. Tapi ciri gereja Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, Pak, kalau gereja Tuhan Yesus kan berarti itu harusnya tunggal ya. Betul. Tapi ini kok rasanya semakin banyak gereja, Pak, zaman-zaman ini. Ya itu dia. Tapi ingat, kita semua ini satu di dalam tubuh Kristus yang besar. Jadi kita semua ini menyatu dalam tubuh Kristus yang besar. Semua gereja-gereja Tuhan ini menyatu dalam gereja Tuhan yang besar, alias tubuh Tuhan yang besar. Jadi sebetulnya gerejanya cuma satu, yaitu tubuh Kristus yang besar. Oke, itu yang menjadi landasannya. Mari kita baca ayatnya, Yohanes 13 ayat 34. Ibu Hot ini bisa tolong baca? Iya, Pak. Terima kasih. Yohanes 13 ayat 24, aku memberitakan yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian 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 pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang benar nih harus saling mengasihi. Ulangi ya Pak ya. Silakan Bu ya. Kayak enggak. Yohanes 13:34 ya. Kamu saling mengasihi sama seperti aku yang kamu, demikian pula kamu saling mengasihi. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu kalau kamu saling mengasihi. Terima kasih buat Nida. Sama-sama Pak. Oke, sekarang berikutnya Bu Yunike. Apakah bisa baca? Silakan Bu Yunike. Siang, Mbak Don. Shalom, selamat sore Bu, silakan. Matius 16 ayat 7 ya, Pak. 17, Bu. 17. Oh iya. Iya. Terima kasih. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga.
apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Terima kasih Bu Yunike. Sama-sama Pak Doni. Markus 16 ayat 15. Silakan dibaca oleh siapa? Olin, ada Olin? Ada pada Terima kasih Olin. Markus 16 ayat 1 K terus dalam klub apa yang suka disampaikan pun ada baik, mereka akan tanya aku, mereka akan berbicara dengan bahasa dan mereka akan tak akan memotong umat dan semuanya racun maut, mereka tidak celaka, mereka akan merasakan seorang dan orang sembuh. Terima kasih Olin. Sehat selalu ya. Apa dan Oke, mari kita bahas ayat-ayat yang tadi dibaca. Yohanes 13:34. Jadi, aku memberikan perintah baru kepada kamu, kata Tuhan Yesus. Perintah baru itu bukan berarti meniadakan yang dulu ya. Tapi justru memberikan satu hal yang benar-benar membuat setiap orang ini mempunyai satu panggilan tertinggi ya dari apa yang Tuhan Yesus ucapkan, mereka mentaatinya. Apa itu? Supaya kamu saling mengasihi. Nah, teman-teman, inti dari hukum Taurat yang sebelumnya ada sebelum Injil ini adalah bagaimana kemudian kita memperhatikan diri kita, hubungan kita dengan orang lain, diri kita dengan Tuhan. Dan landasannya adalah kasih. Dan inti dari hukum Taurat itu adalah sebetulnya mengasihi. Namun banyak orang yang tidak mampu mengasihi. Oleh karena itu Tuhan Yesus bilang dengan perintah yang ini, supaya kamu saling mengasihi. Bagaimana caranya mengasihi? Mencontoh kepada siapa Yesus yang apa yang ia lakukan sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana ia mengasihi. Untuk kita mempraktekkan juga di antara para murid-muridnya untuk saling mengasihi. Dan kalau kita saling mengasihi, bahwa kita semua terbilang sebagai murid-murid Tuhan. Oke? Nah, jadi kalau kita benar-benar saling memperhatikan, saling membangun, saling mendoakan satu dengan yang lain, maka kita terbilang sebagai murid-murid Tuhan. Semua gereja Tuhan mempraktekkan saling mengasihi. Maka kemudian semua terbilang sebagai murid Tuhan. Ya, teman-teman. Nah, di dalam Matius 16:17, ciri yang berikutnya adalah Allah mau tidak menguasainya. Ya, Petrus diberikan pengertian oleh Tuhan Yesus bahwa Petrus ini perannya yang besar itu, ya, perannya sebagai pembawa teman-teman yang bersama dengan dia didelegasikan oleh Tuhan Yesus, meskipun perannya demikian besar di mata murid-muridnya atau di mata orang Kristen pada zaman itu, namun Tuhan memperlihatkan bahwa Petrus itu ditopang oleh gereja di atas batu karang. Nah, di atas batu karang. Batu karangnya siapa? Itu gereja Tuhan yang benar. Petrus ini adalah batu karang kecil. Batu karang ini Petrus itu batu karang kecil. Batu karang itu adalah tubuh Kristus dan itu adalah jemaat Tuhan. Jadi peran Petrus bisa dikatakan ya nggak terlalu besar dibanding batu karang yang dimiliki Tuhan ini, dan Petrus diberikan delegasi yang luar biasa meskipun peran yang kecil ini. Kenapa? Karena ia benar-benar apa namanya ya, mempelopori bagaimana jemaat Tuhan menyatu dalam dunia ini. Ya, mempelopori memberikan teladan bagaimana ia dijamah oleh Kristus. Maka kemudian jemaat Tuhan benar-benar tidak dikuasai oleh alam maut hingga selama-lamanya. Bahkan dikatakan demikian, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga.
Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini bukan omongan saja kepada Petrus, ya, tapi ini adalah kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada gerejanya. Oke? Jadi sebetulnya yang terjadi adalah gereja Tuhan mendapatkan mandat yang sepenuhnya karena gereja Tuhan itu adalah tubuhnya dan Tuhan Yesus adalah kepala. Kalau kepalanya kan butuh tubuh ya. Tidak mungkin kepala itu berjalan tanpa tubuh. Demikian juga tubuh tanpa kepala bisa berjalan. Dua-duanya saling membutuhkan. Tuhan Yesus membutuhkan tubuhnya. Apalagi tubuh pasti membutuhkan kepala. Jadi teman-teman di sini kita bisa mengerti adanya satu hubungan yang indah di antara kita dengan Tuhan. Kita jadi mengerti bahwa Tuhan Yesus pun membutuhkan kita. Oke? Ia membutuhkan kita sebagai gereja yang menjalankan misinya di muka bumi ini. Oke, mari kita baca lagi. Markus 16:15. Ketika kita disuruh oleh Tuhan untuk pergi beritakan Injil ke seluruh dunia, kepada segala makhluk. Kan itu ya ayatnya ya. Dan kemudian orang-orang yang mendapatkan berita Injil dan setiap makhluk yang mendapatkan berita Injil, kan itu pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Makhluk yang mana Pak? Nanti lihat di Alkitab ya. Nah, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ini fokus Injil yang diberitakan oleh murid-murid Kristus. Siapa yang percaya akan berita Injil dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi ada dua syarat. Yang percaya dan dibaptis. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan bagaimana legitimasi orang yang memberitakan Injil? Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Orang-orang yang memberitakan Injil ya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Itu untuk bahasa-bahasa yang baru itu bukan saja bahasa roh, tapi bahasa-bahasa yang dipergunakan untuk Allah melawat orang-orang yang baru mereka temui, alias orang-orang asing. Jadi orang-orang asing bisa dilawat oleh Tuhan dengan bahasa mereka. Nah, orang yang beritakan Injil mempunyai bahasa yang baru, bahasa yang belum pernah mereka pelajari, dan mereka bisa menyatakan Injil itu dalam bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang baru mereka temui di negara atau bangsa mereka masing-masing. Itu yang luar biasa ya. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Nah, memegang ular dalam arti mereka atau kita, para pemberita Injil, hamba-hamba Tuhan, artinya memegang kuasa atas setan-setan dan roh-roh jahat. Meskipun diracun, meskipun dalam konteks bahwa mereka sedang didapati, bahwa mereka sedang diancam oleh maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Pak, tapi bagaimana dengan orang-orang yang beritakan Injil dan kemudian mati-mati? Nah, karena mereka tugas sudah selesai. Misalnya Paulus, tugasnya sudah selesai sampai dengan memberitakan Injil di depan kaisar. Thomas sampai dengan ke Afrika, kalau nggak salah ya. Nah, kemudian semua orang-orang yang menyampaikan Injil, mereka mati semua kecuali Yohanes. Mengapa mereka mati, Pak? Bukankah ada kuasa-kuasa itu? Karena untuk itulah maka Injil semakin bertumbuh, berkembang, dan memenuhi bumi ini. Nah, untuk apa? Untuk setiap orang yang memberitakan Injil mendapatkan kehormatan mereka masing-masing. Dan yang kedua, mereka memang memberikan diri untuk mati martir, untuk meminum cawan yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka memberikan diri. Jadi mati martir itu adalah kesaksian yang mereka ajukan kepada Tuhan. Oke, Tuhannya mau dan mereka pun mau. Nah, itu teman-teman ya. Jadi nggak semua orang akan mati martir, tentu saja. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ingat ini bahwa seseorang yang sakit kita tumpangin tangan atas mereka, bukan berarti kitanya yang sakit, tapi memang ada kuasa Injil di situ. Kuasa Injil ini memberi
perdamaian kepada makhluk yang mendapatkan Injil damai sejahtera dari kerajaan Allah, dan orang itu akan sembuh, ya. Jadi sejauh mana Injil ini menjadi modul utamanya? Bukanlah ambisi seseorang untuk kemudian datang ke satu tempat, datang ke satu pulau, ke satu negara untuk kemudian mereka mendapatkan kehormatan, dihormati sebagai hamba Tuhan. Ini beda perkara ya teman-teman. Jadi ini adanya kuasa yang datang dari Allah sendiri untuk memberikan legitimasi kepada orang-orang yang menyampaikan Injil. Teman-teman ada pertanyaan sampai sini silakan. Ada pertanyaan? Saya mau menyapa dulu yang baru bergabung. Salam, selamat malam Ibu Enda. Selamat sore Ibu Itun dan Ibu Dina. Salam semuanya. Oke, ada pertanyaan silakan. Tidak ada? Saya teruskan kalau tidak ada. Lanjutkan. Sub yang ketiga, gambaran hubungan Kristus dengan gereja. Kitab Perjanjian Baru menggambarkan hubungan Tuhan Yesus dengan gerejanya dalam 7 lukisan. Yang pertama, gembala dan domba. Ayatnya ada dalam Yohanes 10 ayat 7. Silakan dibaca oleh Bu Marta, ada? Ada Pak, terima kasih. Terima kasih. Silakan Bu. Ya. Yohanes 10 ayat 7. Karena itu Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan, dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Puji. Amin. Terima kasih Bu Marta. Oke, mari lihat ayat ini secara keseluruhan ya. Karena di ayat ini Tuhan Yesus menggambarkan dirinya terhubung dengan domba-domba yang ada di kandang itu. Dan dia itu adalah gembalanya. Sekaligus dia pun adalah pintu masuk ke dalam domba-domba itu. Dan yang terjadi juga adalah ada yang berupaya untuk masuk tidak lewat pintu. Untuk apa? Mereka bisa masuk ke dalam kandang itu. Untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan domba-domba yang Tuhan miliki. Bagaimana caranya agar kita tidak dicuri, dibunuh, dan dibinasakan oleh pencuri-pencuri ini? Kita bisa tahu, ya, kalau yang punya pintu itu adalah Tuhan Yesus, maka sebetulnya pintu itu dijagai juga oleh Tuhan. Itu sebabnya mengapa pintu ini dijagai oleh Tuhan. Karena yang jaga pintu ini adalah Tuhan, yang memiliki domba-domba itu adalah Tuhan, maka setiap domba-domba yang di dalam kandang itu, mereka bisa keluar kalau pintu dibukakan sama Tuhan. Dan yang kedua, kalau nama-nama mereka dipanggil keluar oleh Tuhan, kalaupun mereka keluar dari kandang, mereka sedang dituntun oleh Tuhan untuk masuk dalam gembalaan Tuhan, masuk dalam barisan yang dipimpin Tuhan, dan Tuhan mimpin domba-domba itu untuk makan dan minum di padang rumput dan sungai yang berair tenang. Jadi kita nggak usah takut kepada pencuri, perampok, pembunuh, pembinasa. Kenapa? Karena kita sangat aman dalam gembalaan Tuhan. Untuk masuk ke dalam kandang itu, apakah bisa? Bisa saja. Tapi tentu Tuhan tidak izinkan masuk begitu aja karena Tuhan yang jaga pintu. Oke, akulah pintu, siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Pertanyaannya adalah, siapa saja yang masuk melalui pintu Tuhan, alias rombongan yang Tuhan pimpin, ia akan diselamatkan. Jadi perhatikan teman-teman, tubuh Kristus adalah mereka yang ada dalam kawanan domba dalam hal ini ya. Dan mereka semua dipimpin oleh Tuhan satu persatu, dan Tuhan tahu nama-nama mereka, dan mereka semua tahu dipimpin Tuhan. Saya percaya semua orang Kristen, mereka percaya mereka sedang dipimpin oleh Tuhan. Oh ya?
tentu saja harusnya beriman, percaya seperti itu. Tapi banyak sekali mereka membiarkan pencuri, pembunuh, pembinasa masuk di hati mereka. Untuk mereka akhirnya dirampok oleh pencuri ini. Karena Tuhan datang supaya mereka yang percaya mempunyai hidup. Tuhan datang bukan saja datang dalam kumpulan gembala dan domba. Kumpulan-kumpulan domba dan dia gembalanya, bukan. Tuhan juga datang agar mereka tetap ada dalam gembalaan Tuhan sampai dengan nanti kita bertemu muka-muka dengan Tuhan. Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Bagaimana caranya kita punya hidup dan mempunyai hidup dengan berlimpah-limpah? Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bergantung dari bagaimana kita tetap dalam kawanan kumpulan bersama-sama dengan gembalaan yang Tuhan tuntun. Dimanapun kita bergereja, berjemaat, Tuhan tuntun nggak di sana. Dimanapun kita berkomsel, berpemuri, dan Tuhan tuntun nggak di situ. Dimanapun kita kemudian pergi beritakan Injil, Tuhannya ada nggak dalam setiap jalan-jalan kita. Dimanapun kita bekerja, beraktivitas, Tuhannya ada nggak bersama-sama dengan kita. Karena kalau Tuhannya ada bersama-sama dengan kita, kita sedang mendapatkan nyawa dari Tuhan yang berlimpah-limpah. Mengapa? Karena Ia memimpin kita masuk untuk menemukan rumput dan sungai untuk kita makan dan minum. Artinya kita dengan tenang beraktivitas hidup sepenuhnya oleh pimpinan Tuhan. Begitu yang digambarkan yang pertama dalam hubungan antara gembala dengan domba. Yang kedua, menggambarkan hubungan antara pokok anggur dan carangnya. Mari kita baca ayat ini. Silakan Ibu Dina, apakah bisa baca? Bisa Pak. Terima kasih. Silakan. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Terima kasih Bu Dina. Oke, mari kita lihat hubungan antara Tuhan dan jemaatnya, Tuhan dengan kita yang digambarkan dalam pokok anggur dan carangnya. Yang menarik adalah Tuhan menggambarkan hubungan ini antara dia dengan kita dan juga dengan Bapaknya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Jadi dia memperlihatkan ada Bapa dalam hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Yang mengupayakan bertumbuh, yang mengupayakan untuk berbuah lebat, yang mengupayakan untuk kita mempunyai buah-buah yang manis. Itu adalah Bapa Surgawi. Tapi bagaimana kita bisa mengalami kehidupan? Kristuslah yang menghubungkan kita dengan Bapa agar kita tetap berbuah. Namun lihat ini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Artinya apa? Berarti ini ranting tidak nempel kepada pokok anggur. Ini ranting tidak penuh dengan getah. Ini ranting-ranting yang kering. Mengapa ranting ini kering? Karena tidak terhubung, maka tidak berbuah. Saya perhatikan teman-teman, kalau ada pohon, saya di rumah juga ada pohon, ada beberapa pohon. Ada ranting-ranting yang memang tidak berdaun. Memang begitu saja. Adanya ranting-ranting yang tidak berdaun, ada ranting-ranting yang tidak menumbuhkan bunga-bunga, ada ranting-ranting yang tidak menumbuhkan buah-buah. Ya, kenapa bisa begitu? Memang ada yang begitu. Kok bisa?
Karena ranting-ranting yang tidak berbuah, yang tidak berbunga, yang tidak menumbuhkan adanya bunga-bunga seperti lazimnya, karena memang tidak terhubung dengan pusat kehidupan dari pohon itu sendiri. Jadi Yesus menggambarkan dalam penggambaran perumpamaan, bukan perumpamaan, penggambaran pokok anggur dan dia adalah pokok anggur dan kita diserang-serangnya, bahwa kita ini dihubungkan kembali oleh Allah lewat diri Yesus. Dan perhatikan ini, kalau ada yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah, apakah dipuji? Tidak, tapi dibersihkannya. Untuk apa dibersihkan? Supaya ia lebih banyak berbuah. Dibersihkannya dalam arti apa? Dibersihkan dari hama, dibersihkan dari setiap jamur, dibersihkan dan dirawat dengan treatment tertentu setiap ranting agar kemudian bisa lebih banyak berbuah. Artinya, bukan cuma endingnya berbuah saja, ya, tapi berbuah banyak. Itu tanda hadir Bapa sebetulnya. Banyak berbuah dalam arti apa, Pak? Ya, tentu saja kita sudah mengerti ini ya, ada banyak buah berupa jiwa-jiwa yang dimenangkan, ada buah pelayanan, dan ada buah roh. Jiwa-jiwa yang dimenangkan, adanya kualitas hidup yang lebih baik berupa adanya karakter yang teruji lewat beberapa waktu tertekan, terhimpit, kok lebih bersyukur, kok lebih dimenangkan lewat keadaan-keadaan yang sulit. Kok bisa? Karena adanya tanda hadir Bapa dalam diri orang percaya. Dalam hal ini ternyata memang digambarkannya demikian. Adanya kehidupan Allah dalam diri orang percaya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, dikatakan demikian. Firman itu membuat seseorang bersih. Tapi dilanjutkan lagi, tinggallah di dalam aku. Dan ada yang berikutnya, aku tinggal di dalam kamu. Untuk apa sih ini kemudian ada dua posisi seperti begini? Untuk ini, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, tadi saya katakan bahwa ada ranting kok tidak berbuah, ada ranting kok tidak memberikan bunga, ada ranting kok tidak memberikan satu bentuk kehidupan. Kenapa? Karena tidak tinggal di dalam Tuhan, dan ranting itu tidak tinggal dan ranting itu tidak dihidupkan oleh Tuhan. Jadi artinya apa, Pak? Jadi artinya bahwa kehidupan kita ini berlaku dua sudut pandang yang berbeda. Yang satu, kita tinggal di dalam Tuhan dan sangat aman, betul-betul sangat aman karena kita mempercayakan Tuhan yang mengendalikan dan melindungi kita. Dan yang kedua adalah membiarkan Tuhan benar-benar beroperasi penuh dalam diri kita hingga kita bukan lagi ranting biasa yang tumbuh sendiri. Jadi kitanya sadar kita tuh sedang bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan di dunia ini. Kita membawa hadirat Tuhan ketika kita berbuah, menghasilkan buah-buah. Ketika kita beroperasi, bernafas, bahkan kalau kita mengadakan terhimpit oleh keadaan, tanda syukur yang kita kemudian ucapkan lewat lidah kita, itulah tanda hadir Tuhan. Maka kemudian ada buah roh. Ya, salah satu tanda hadirnya Allah itu lewat buah roh, teman-teman. Dan kalau kemudian kita bisa berbuah, ya karena kita tinggal dalam Tuhan. Ya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, sekali lagi itu ada dua posisi yang mesti dipenuhi ya. Ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oke, jadi ada ranting yang mungkin bisa berbuah, betul. Tapi sekali kena hama, habis buahnya, busuk. Mengapa bisa busuk begitu? Saya percaya mungkin teman-teman bisa berbuah, tapi itu di luar Tuhan. Mungkin buahnya tampaknya bagus, tapi buah yang bagus itu
kemudian dibersihkan dari hama, dan sebagai tanda hadirnya bahwa Bapa yang mengusahakannya akan lebih banyak buahnya dibanding hanya satu buah saja. Jadi relakan diri kalau nampaknya kita sangat sulit berbuah, apalagi berbuah lebat, yuk minta Roh Kudus bersihkan dari setiap keinginan, ambisi, pintu yang terbuka kepada si jahat, agar kita kemudian diupayakan oleh Allah berbuah lebat. Karena upaya dari Allah sendiri adalah membersihkan kita. Membersihkan kita dari mana? Dari setiap hal yang jahat. Yang kita mungkin anggap terlihat baik, tapi itu jahat di mata Allah. Ya teman-teman, nah siapa saja yang tidak tinggal dalam aku, itu dikatakan bahwa siapa saja yang tidak tinggal dalam Tuhan, ya yang pasti nggak berbuah lebat ataupun berbuah, tapi ternyata ya nggak banyak, ya, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Nah, kelak kalau kemudian kita rasanya berbuah, tapi kemudian tidak ada keberadaan Allah dalam buah-buah itu, maka kemudian jadi kering. Apa artinya? Dalam setiap pertumbuhan rohani kita, dalam tingkat tertentu, mungkin kita bisa mengalami jenuh, bosan, atau mungkin terlalu banyak tahu pengetahuan. Udah tahu pemuridan sampai 13 udah tamat. Sekarang kok diulangi lagi? Wah, bosan gitu ya. Boleh, silakan merasa seperti begitu. Tapi kemudian kalau kita menjadi kering, artinya kita tidak dapat apa-apa dimanapun. Berarti kita sudah menganggap firman Tuhan yang mensuplai hidup kepada kita menjadi firman Tuhan yang menjadi pengetahuan saja. Kelak tidak heran kalau kita kemudian menjadi kering. Karena firman Tuhan tidak membuat diri kita menjadi penuh dengan kehidupan. Penuh dengan hidup Kristus yang berlimpah-limpah. Malah jadi kering. Kering itu dalam arti gimana, Pak? Kalau menghadapi keadaan demi keadaan yang tampaknya sulit, tidak ada pertolongan datangnya dari Tuhan. Dan kita menjadi orang yang sangat stres, depresi, hingga kemudian kita menjadi orang yang kering, penuh dengan keputusasaan. Bahkan kita malas berdoa, malas baca kitab, malas mendekat kepada Tuhan, malas komsel, malas ke gereja, apalagi sekarang gereja online ada banyak di mana-mana. Teman-teman, ini yang kemudian kita bisa tahu, sejak awalnya bertumbuh tidak melekat ke Tuhan. Melekat kepada pengetahuannya saja, tapi tidak ke dalam hidupnya Tuhan. Apa kemudian yang terjadi? Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Siapakah orang-orang ini? Tentu saja ini si jahat. Ngumpulin orang-orang yang sakit hati, yang punya akar pahit, yang jiwanya kering, yang tidak punya kehidupan yang berpusat kepada Tuhan. Lalu kemudian mengalami nasib yang mengenaskan. Itu teman-teman. Ini sudah digambarkan dari 7, sudah 2 ya. Tentang domba dan gembala dan juga pokok anggur dan carangnya. Sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Lebih dalam. Oke, lebih dalam. Selamat sore Bu Mundi, selamat bergabung. Selamat sore Pak Doni. Selamat Maaf sore. terlambat ya Tidak Pak. apa-apa. Selamat bergabung. Sehat selalu Bu Mundi. Amin. Iya, sampai sini teman-teman, apakah ada pertanyaan atau ada yang didapatkan? Silakan dibagikan kalau yang sudah mendapatkan pengajaran secara khusus mendalam didapatkan oleh teman-teman, silakan dibagikan. Ya, baru 2 penggambaran hubungan Tuhan dengan kita. Oke, ada yang membagikan kesan pendengar? Oh, ini kan Tuhan saja ketika mengajar itu, ia mendengarkan para pendengar yang mendengarkan dia. Kesan pendengar. Dan teman-teman, saya pun ketika barusan saya baca dan mendengarkan teman-teman baca ayatnya, saya menyimak apa yang Tuhan katakan sebenarnya di hati saya juga. Apa yang sedang Tuhan ajarkan langsung kepada saya. Nah, kalau teman-teman melihat kok kadang-kadang berbeda pendalamannya ketika Bapak mengajarkan metode atau mengajarkan materi yang sama di tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang. Itu dia makanya. Kalau kita mendengarkan Tuhan mengajar langsung, di hati kita masing-masing, kita akan mendapatkan insight yang lebih banyak. Pengertian dan wawasan yang lebih luas. Maka teman-teman saya persilakan untuk membagikannya sekarang juga kalau teman-teman punya bahan pengajaran untuk dibagikan pada sore hari. Silakan.
Silakan, ada yang mau bagikan pengajaran yang didapatkan barusan? Apa yang diingat oleh teman-teman sekalian ketika mendapatkan pengajaran selama kira-kira 1 jam? 1 jam ini. Silakan. Ada yang mau bagikan? Mau tanya Pak, Tuh, silakan buat tanya. Oh, boleh mau tanya juga boleh. Silakan boleh, Vina. ya tentang pokok anggur dan Ya, arang. ya, Itu gambaran Tuhan dan kita ya Pak. betul. Tetapi apakah orang yang sudah pernah berbuah, tetapi di dalam perjalanan hidupnya eh, buahnya itu sepertinya berkurang, terus buahnya itu tidak menghasilkan buah yang tetap. Artinya dia itu pohon itu tidak berkembang gitu. Dia hanya begitu saja. Ya. Apakah itu yang Tuhan bersihkan terus, Pak? Bersihkan, bersihkan, maksudnya setiap ranting itu kan dibersihkan terus supaya dia akan berbuah. Misalnya buahnya waktu awal-awalnya tuh besar, bagus. Tapi dalam perjalanan hidup, buah itu dia tidak besar-besar lagi, tapi dia kecil. Sepertinya kerdil gitu. Itu penyebabnya apa, Pak? Maksudnya secara rohani. Ya. Contohnya, bisa dikatakan kalau buahnya pada musim kering, kemarau kan nggak ada buah ya. Kira-kira kenapa? Satu pohon pada musim tertentu itu nggak berbuah. Yang pertama, mungkin tidak musim panen. Yang kedua, kenapa nggak ada musim panen bagi pohon itu? Ya, bisa dicek mungkin sekelilingnya ya. Oh, bisa jadi di saat itu ada satu iklim yang mungkin berbeda dari iklim-iklim sebelumnya. Nah, tapi mengapa iklim menentukan nasib sebuah pohon hingga tidak berbuah? Nah, saya pertanyakan kembali kepada kita. Bisakah kita mengalami tahun-tahun kering? Mengalami satu kondisi hati rohani kita yang kering? Pada saat kapan biasanya? Pada saat kita mengalami banyak tekanan, himpitan, problem, masalah yang kemudian menjadikan kita menjadi kecewa sama Tuhan. Hingga ucapan syukur pun sulit untuk kita lakukan, untuk kita ucapkan. Berdoa pun sulit untuk kita lakukan. Saat teduh pun boro-boro kita lewati karena kita berpikir dengan tidur semua masalah beres. Nah, pertanyaan Bu Livina mungkin bisa dijawab dengan penggambaran barusan, bahwa ternyata keadaan sekitar kita berpengaruh kepada pertumbuhan buah-buah itu. Tapi sebetulnya kalau kita baca ayatnya di ayat yang lain, mari kita buka ayatnya. Yeremia 17 ya. Sebentar, pencet apa ini? Tahun kering. Ya. Yeremia 17 ayat 8, 7, 8. Silakan Ibu Levina tolong dibaca 7 dan 8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan bunga. Oke, jelas ya teman-teman dan Bu Levina ya. Ya, ya, ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.
Jadi orang yang mengenalkan Tuhan diberkati. Dan kemudian orang yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Bayangin pohon ditanam di tepi air. Itu pohon akan subur penuh dengan buah-buah. Kenapa? Akar-akarnya merambat ke tepi batang air. Jadi suplai hidupnya jelas, ada, tetap, stabil, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Oh, bukankah eh, matahari tetap ada, siang dan malam tetap berlanjut? Ada, tapi ketika saking teriknya matahari, tidak berlaku untuk pohon ini tetap bertumbuh, ya, tetap bertumbuh, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah karena pertumbuhannya tetap terjaga. Ia tetap merambatkan ke dalam pusat kehidupan, yaitu air yang memberikan kepada akar-akar ini tetap bertumbuh sampai dengan tahun-tahun yang kering sekalipun ia tetap bertumbuh. Karena apa? Karena harapan itu ada pada Tuhan. Jelas ya? Sangat menggambarkan dengan jelas sekali. Iya Pak, berarti ranting itu dia sangat bergantung penuh dengan pohonnya Pak ya. Betul. Artinya ya di mana pohon itu berada ya ranting itu bersama-sama. Tumbuhnya di mana dia bersama-sama juga. Oh Artinya iya, dia memperoleh eh, kehidupan dari pohonnya. Maksudnya sama Pak ya dengan domba dan gembala. Domba juga sangat bergantung kepada gembala. Gembala membawa domba pergi untuk mencari makan di rumput yang hijau. Artinya dia benar-benar sangat bergantung juga pada ya. gembala sama dengan ranting ini. Dari dua penggambaran ini yang jelas hubungannya adalah apa? Relationships atau hubungan. Iya, Kalau iya, tadi ranting dan pohon kan terhubung. Jelas iya, terhubung itu kan nggak mungkin ranting terpisah dengan pohon. Itu iya, mati itu pasti ya ranting. Dan ini kalau domba dan gembala kan terpisah ya. iya, Nggak menjadi domba yang menyatu dengan gembala. Enggak, iya, terpisah. Terpisah, kehidupannya terpisah. iya, Tapi terhubung oleh apa? Oleh iya, suara yang menghubungkan mereka, dan domba itu mengenal siapa pemimpinnya, iya, mengenal siapa gembalanya. Dan kemudian dia menginduk kepada satu kumpulan itu, iya, kumpulan kawanan yang dikepalai gembala itu. Jadi dia mengerti betul pimpinannya siapa. Suara orang lain nggak mereka kenal. Jadi ada satu hubungan yang menimbulkan satu keterikatan dengan Tuhan. iya, Itu teman-teman Bu Evina ya. iya. Jadi buat kita terikat kepada Tuhan hingga benar-benar Tuhan itu adalah satu-satunya harapan kita. Baru kita bisa mengerti bahwa kita kemudian diupayakan hidup oleh Allah. Ya, ini ayatnya kan jelas ya. Mari kita baca. Jadi domba itu tidak bisa, seakan-akan dia juga tidak bisa berdiri sendiri untuk Ya. mencari makan. Pasti dia selalu bersama-sama dituntun sama gembala. Jadi ya dibilang domba itu kan binatang yang bodoh. Dia selalu dituntun sama Sebetulnya gembala. nggak bodoh sih sebetulnya domba itu. Domba itu adalah binatang yang taat. Iya, Jadi dia mendengar hanya kepada gembala yang nuntun dia. gembalanya. Ya. Jadi ini lihat teman-teman, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Jadi ingat materi dari Yohanes 15 ini, Yesus memperlihatkan kepada kita hubungan kita dengan Tuhan itu tidak lepas dari peran Bapaknya. Gitu loh teman-teman. Kita diupayakan bertumbuh tuh oleh Bapak sebetulnya. Oke, jelas ya. Asal kita terpusat kepada Kristus, maka kita terhubung kepada Bapa kembali. Nah, ini yang menjadi kehidupan kita berlimpah-limpah itu karena kitanya dihidupkan oleh Bapa karena kasih Yesus. Jelas ya. Ini yang menjadi pokok dalam apa namanya? Penggambaran pokok anggur dan carang ini, ada Bapa di situ. Nah, kalau tadi gembala dan domba ini nggak nampak. Ya, jadi ini memperlihatkan ada hubungan pengenalan antara domba dan gembalanya. Pengenalan, mengenal siapa Tuhan. Oke, gitu. Bedanya gitu ya.
Ini baru 2 penggambaran. Oke, apakah yang lain ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Yang lain, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Saya teruskan ya. Satu lagi, penggambarannya digambarkan dalam gambar yang ketiga. Batu penjuru dan bangunan. Oke, ini gambar yang ketiga, batu penjuru dan bangunan. Bangunan yang ada di seluruh dunia ini itu dibangun di atas batu penjuru, batu dasar yang membangun bangunan di atasnya. Nah, batu penjuru ini batu yang ditanam di dalam tanah dan mempunyai kaki-kaki yang kuat hingga tahan goncangan. Mari kita lihat ayatnya. 1 Korintus 3 ayat 9. Silakan dibaca oleh siapa? Boleh siapa saja yang mau. Saya, Pak. Terima kasih. Satu- Buat Nida ya, silakan buat Nida. 1 Korintus 3 ayat 9 ya, Pak? Betul. Iya, Silakan, Bu. 1 Korintus 3 ayat 9, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Amin. Terima kasih Bu Levina. Bu Nida. Efesus 2:19 berikutnya silakan. Ibu Saya, Emi Pak. ya. Siapa? Oh. Betul ya? Silakan. Tadi siapa? Silakan. Nggak kelihatan saya. Saya, Pak. Oh, Bu Mundi, silakan Bu Mundi. Ya. Pak, bisa ke atasin ya? Saya ke atas. Ya. Sebentar. Efesus 2. Ya. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Terima kasih Bu Mundi. Sama-sama, Pak. 1 Petrus 2 ayat 5. Berikutnya silakan. Siapa? Pak, Terima kasih Bu Itun. Silakan. 1 Petrus 2 ayat 5. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Terima kasih Bu Itun. Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang terhubung kembali dengan gambar ini. Menggambarkan dirinya di dalam bentuk batu penjuru dan bangunan. Nah, batu penjurunya adalah dia, bangunannya juga adalah dia. Bukan kita. Dia, batu penjuru dan bangunan. Oke, mari kita lihat ayatnya ya. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Loh Pak, bangunan Allahnya kan kita Pak. Iya, tapi Allah yang membangunnya. Jadi bangunan Allah itu berupa apa? Building of God. Rumah Allah. Bait suci itu tempat Allah bermukim. Tapi kita ini juga adalah kawan sekerja Allah. Kita itu kawan sepelayanan Allah. Kita itu companion Allah. Dan kita juga adalah garapan Allah. Nah, ini menarik teman-teman. Ketika kita digambarkan oleh Kristus ini, kembali lagi kita dipusatkan kepada Bapaknya itu yang punya keinginan dalam diri kita. Nah, Yesus bilang bahwa dalam surat Paulus kepada di Korintus ya, bahwa Allah itu membangun companion. Bukan cuma Allah dengan umatnya, Allah dengan hambanya, Allah dengan pembantu-pembantunya, Tuhan yang punya pembantu, Tuhan yang punya hamba-hamba gitu. Tapi Allah menggambarkan dirinya sebagai kawan sekerja dengan kita. Nah, tapi juga diteruskan dengan bahwa kita itu adalah ladang garapan Allah. Artinya Allah membangun kita. Untuk jadi apa? Selain kawan sekerja dan ladang, menjadi Allah hidup penuh dalam diri kita. Endingnya itu Allah ingin bermukim penuh sepenuhnya
bernafas, bekerja, bergerak, beraktivitas dalam tubuh jasmaniah kita. Ingat, ini tentang kita kan. Tapi ternyata ini bukan tentang siapa kita, tapi tentang siapa Allah yang Ia mengenalkannya lewat Kristus. Nah, dalam Efesus 2:19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, dan lihat, anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kita ini bukan orang yang sama-sama asing, orang-orang yang sama-sama awkward satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kita dihidupkan oleh Allah dalam lingkungan keluarga. Kita ini bukan sekumpulan orang-orang berdosa lagi, tapi kita ini adalah sekumpulan sewarga orang-orang yang telah dikuduskan oleh darah Yesus. Dan kita ini dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Bukan saja siapa rasulnya, siapa nabinya, siapa mentornya, siapa bapak rohaninya, tapi kita dibangun juga dalam segala sesuatu oleh Kristus Yesus sebagai batu penjuru yang mendasari bangunan-bangunan itu tercipta. Nah, di dalam Dia, dalam Kristus, tumbuh seluruh bangunan. Jadi, kita mengerti sekarang siapapun gereja, siapapun kita, siapapun pendetanya, siapapun hamba Tuhannya, siapapun itu, kita semua sedang dibangun menjadi bangunan Kristus. Rapi tersusun, yang kemudian menjadi bait Allah yang kudus kalau kita di dalam Tuhan. Nah, di dalam Dia juga, kalau kita benar-benar hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, ya kan ini menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan, ya. Kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi dari awal sekali, pertengahan, hingga kemudian ini akan sampai di tingkat tertentu, kita ini mengerti sekarang kita dibangun oleh Allah, disiapkan oleh Allah, dan disempurnakan oleh Allah. Yang kita bisa lihatnya sekarang, Kristuslah yang melakukannya. Nantinya, semua yang dibangun oleh Kristus itu ya akan diperlihatkan dalam segala sesuatu. Allah lah yang mengerjakannya. Oke, mengerti sekarang ya? Allah lah yang mengerjakannya. Oke, mari lihat ayat berikutnya. 1 Petrus 2 ayat 5. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Ya. Dalam pembangunan semua struktur bangunan yang ada di muka bumi ini, yang dibangun oleh Allah, oleh kekuatan Allah, dan menuju kepada kepenuhan Allah, kita ini dibangun untuk satu maksud, yaitu pembangunan satu rumah rohani. Apa itu rumah rohani, Pak? Kita yang terhubung sekali lagi dengan seluruh keluarga Allah yang lain. Bukan cuma gereja yang bergedung, yang berbatu, tapi seluruhnya orang-orang yang dibangun oleh Allah pada mulanya, hingga pada akhirnya Allah pun memenuhi mereka semua. Untuk apa? Pembangunan rumah rohani yang ditempatkan dalam tubuh jasmani kita. Untuk apa? Untuk membangun suatu imamat kudus. Untuk apa? Untuk mempersembahkan persembahan rohani. Untuk apa? Karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah, jadi ini sebenarnya untuk apa? Untuk kita kemudian terhubung kembali oleh Allah, oleh karena kita dihidupkan oleh Kristus. Oke, jadi hubungan yang ketiga ini benar-benar sangat mendalam. Ini bagaimana kita diperkenalkan kepada Allah Bapa oleh Kristus, dan selanjutnya kita bisa mengenal peran Kristus di sini. Akhirnya bisa kita mengerti, kita terhubung kembali oleh karena Kristus kepada kepenuhan kealahan. Ini menyebabkan kita menjadi Allah bermukim dalam tubuh jasmania, bukan saja gereja, tapi seluruh orang percaya yang penuh dengan kepenuhan Kristus dalam diri mereka. Oke, sampai sini teman-teman bisa mengerti? Pusing nggak dengarnya? Saya ketika menggambarkan ini ya teman-teman, untuk kemudian teman-teman bisa menyimak kembali nanti rekamannya,
Coba menggambarkan dalam pikiran kita. Tadi saja ketika Bu Mundi, lalu kemudian Bu Itun baca, dan kemudian Bu Nida baca, saya menggambarkan satu bentuk hubungan saya dengan Tuhan dalam bentuk apa? Kemudian tujuannya kemana arah? Dan orang yang mengerti kemana dia pergi arahnya akan sampai ke tujuannya. Itu pentingnya visi yang diperlihatkan oleh Tuhan. Jadi ketika teman-teman baca semua ayat-ayat ini, saya menggambarkan diri dalam pikiran saya. Oh begitu ya menggambarkannya. Jadi satu hal yang membuat pemuda ini adalah hidup dan hidup itu berlimpah-limpah. Kita sekarang mengerti bukan cuma kita dengerin Doninus bicara atau dengerin teman-teman baca ayat dan kita mendengarkan, tapi apa maksud dari semuanya ini? Yaitu Tuhan menjamah roh kita. Jadi teman-teman kalau ada yang mengerjakan hal yang lain selama pemuridan ini ya silakan aja. Tapi coba pandang diri kita terhubungkah dengan Tuhan apakah tidak? Kalau terhubung, selanjutnya ketika beres pemuridan, tentu itu semua akan terhubung kembali dengan hal-hal yang besar. Yang bahkan nggak pernah kita pikirkan. Yang bahkan itu belum pernah kita pikirkan. Yang bahkan sama sekali nggak kita pikirkan, namun disediakan bagi kita yang mengasihi dia. Nah, itulah hubungan dengan Tuhan. Bukan soal kita menjalankan doa pagi-pagi. Saya menghimbau teman-teman ya untuk berdoa, bersatu teduh, baca Alkitab. Tapi bangun hubungan dengan Tuhan itu loh. Bukannya kita mengkritik orang-orang yang sering berdoa tapi nggak terhubung dengan Tuhan. Nggak. Saya nggak mengkritik. Tapi yuk bangun hubungan dengan Tuhan dalam segala sesuatu. Agar kita bisa mengerti. Kalau kemudian pada saat kita mengalami tahun-tahun yang kering, ada kehidupan yang menopang kita. Dan itu kehidupan Tuhan. Hingga kita nggak pernah khawatir, nggak pernah goyah, nggak pernah goncang, nggak pernah ragu, nggak pernah bimbang. Apalagi nggak percaya sama Tuhan. Itu hasilnya teman-teman. Hubungan dari Tuhan itu menghasilkan satu hubungan yang indah dan bisa dipraktekkan dalam masa-masa sulit sekalipun. Oke, jelas teman-teman. Jadi ya, sekali lagi saya mau katakan, tugas berdoa itu penting. Tapi bangun hubungan dengan Tuhan dan juga bangun hubungan kita dengan orang-orang yang dibangun oleh Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah? Tampaknya Bu Mundi pengen bertanya. Silakan Bu Mundi. Nih, enggak sih Pak, cuma ini aja Pak, yang tadi hubungannya mengenai batu penjuru itu kan Tuhan Yesus sendiri ya Pak. Ya. Terus ada juga yang di ayat lain itu bahwa Tuhan Yesus adalah batu penjuru yang dibuang tukang-tukang. Nah itu saya kok belum Waduh. ngerti ya Pak. Iya, kan batu penjuru itu kan penting untuk bangunan yang di atas ini dibangunkan. Batu penjuru ini fondasinya gitu loh, fondasinya. Nah, si tukang bangunan ya mandor-mandor atau yang punya satu bentuk tata letak bangunan ini nggak mau yang membangun mereka tuh di bawahnya Kristus tuh nggak mau, pengen yang lain aja, dibuang aja deh, nggak mau deh yang ini, yang lain bisa nggak yang lain kuat juga kan, baik juga kan, gitu Bu. Pada waktu itu sebenarnya memang Tuhan Yesus sebagai batu penjuru itu tukang-tukang itu nggak membutuhkan gitu ya Pak waktu itu ya Pak ya. Bukan membutuhkan, mengabaikan, kan mereka lebih senang hukum Taurat. Mengabaikan ya Pak ya, mengabaikan. Mereka senang hukum Taurat dan segala ritual-ritual agamawi mereka di zaman itu. Oh iya iya. Di zaman sekarang. Oke, ada lagi? Kerja pemundi ya? Iya Pak, terima kasih. Terima kasih juga. Oke, ada lagi yang lain silakan. Sudah 3 bentuk penggambaran ya. 1 tadi gembala dan domba, kedua kemudian tadi carang dan pokok anggur, dan yang ketiga batu penjuru dan bangunan.
batu penjuru dalam bangunan langsung merujuk kepada kepenuhan kealahan. Wah, itu jelas jelas sekali itu. Jadi bangunannya bukan kita sendiri, tapi Allah yang sejak awal membangun kita dalam segala sesuatu. Pak, Teman-teman, ya, boleh Vina, batu, batu penjuru itu kan apa? Fondasi, Pak ya? Iya, fondasi. Maksudnya itu yang awal. Iya. Baru disusun lagi Betul. bangunan. Iya. Oh, iya. Betul, fondasi. Ya, makasih boleh Vina. Ada lagi yang bertanya? Silakan boleh. Oke, 3 dulu ya, biar teman-teman bisa menangkap maksud dari ketiga penggambaran ini. Nanti teman-teman bisa mendapati inti pengajaran dari penggambaran hubungan Tuhan dengan kita ini digambarkan dalam demikian untuk apa sebetulnya? Intinya apa? Saya kasih bocoran ya, biar kita tahu mendalaminya. Agar kita mengerti bahwa kita itu hidup disembunyikan oleh Kristus agar tetap terhubung dengan Allah tanpa melihat bagaimana kelemahan kita, bagaimana kemudian cacatnya kita, bagaimana kitanya begitu lemah tanpa apapun yang kita punya. Betul, memang semuanya itu. Tapi Allah lah yang lebih dulu membangunnya karena kita percaya pada Tuhan Yesus. Karena kita tidak membuang batu penjuru itu agar kita bisa memiliki hidup yang tetap bertahan sampai di dalam kekekalan. Allah tahu sejak awal. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Karena aku telah menetapkan kamu untuk berbuah kekal. Oke teman-teman, jadi Kristus yang milih kita. Bukan kita yang milih Tuhan Yesus, bukan kita yang menjadi milih jadi orang Kristen. Gitu. Enggak. Hari ini kita bisa tahu teman-teman itu sejak dulunya udah dilawat oleh Tuhan. Sejak awalnya sudah dipilih oleh Tuhan, tapi membangun terus ke atasnya itu adalah pekerjaan Bapa Surgawi. Ayo kita sembunyikan diri kita dalam kepenuhan Allah yang mengepalai, menghidupi, menjaga segala sesuatu, bukan karena kemudian kita nggak berdosa, bukan karena kita bisa taat sepenuhnya, tapi betul-betul dia mau lindungi kita. Oh, dia mengasihi kita. Oh, dia menunggu kita betul-betul sampai dengan penuh waktunya, sadar, maka kita dibaptis oleh Roh Kudus, kita bisa mengerti cara kerja Allah tuh kayak gitu ya. Saya mau dibangun. Oleh karena itu, nanti di retret akan dijelaskan oleh para pembicara. Tepuk tangan dulu retret nasional. Silakan. Yang belum daftar, setidaknya online. Dan kalaupun online, teman-teman sediakan waktu selama 3 hari itu untuk full Retnas ikutan secara online. Saya pun terus terang tadinya mau ikut online saja. Serius, benar, tanya Bu Sylvie. Tapi mendadak kemudian satu perintah datang dari Tuhan yang Maha Tinggi. Datang ke online, datang ke onsite. Oke, saya siap, saya daftar. Serius sungguh, tadinya mau online aja. Kenapa? Ada satu hal yang besar yang sedang Tuhan akan singkapkan. Udah tutup, masa sih? Boleh lah, silakan aja daftar. Masa udah tutup? Silakan daftar. Ya, memang tepatnya terbatas, tapi saya rasa masih ada kok. Tenang, oke? Belum kayaknya, belum gitu. Belum lah. Belum, Tanggal silakan. Tanggal 20, masih tanggal 20. Iya, datanglah. Kalau bisa, yang bisa mungkin untuk datang ya, yang dekat-dekat saja, yang jauh dekat kok. Yang jauh juga datang onsite kok. Oke, silakan ya. Yang mau datang di Retnas nanti akan diberikan garis besar selama setahun ini, termasuk di seminar, di webinar nanti akan diberikan pula pendalamannya. Secara Semangat, global. Semangat. Semangat. Ayo Semangat semua ya Bu Marta, yang pasti ya buat Bu Marta, ayo ikut. Bu Marta, Bu Mundi, Bu Yuni, ke Bu Hotnida nih. Wah, silakan ya. Yang jauh-jauh bukan tidak mungkin Tuhan pun persiapkan loh ya, Bu Levina, ya Pak Jeff. Olin apa lagi ya? Oh, Bu Itun, Bu Emi, Bu Dina silakan berdoa ya. Nanti
kalau Tuhan juga pimpin kita masuk ke dalam berbagai-bagai kehidupan yang berlimpah-limpah dan berkat yang berlimpah-limpah, tahun depan di bulan Mei juga kita akan retret di Yerusalem. Wow! Siapa tahu ya. Tuhan kan baik sama kita semua. Pasti Tuhan juga siapkan kalau kita bisa dipersiapkan untuk itu. Tepuk tangan semuanya, semangatnya. Oke, ada pertanyaan sampai sini teman-teman, silakan. Saya mau Pak. tanya. Boleh, Bu Marta silakan. Silakan Bu Livia dulu, Bu. Livina dulu. Saya ini aja sedikit aja. Waktu penjuru Tuhan Yesus. Terus yang menyusun, yang membangun bangunan itu Bapak ya Pak? Itu, ya, akhirnya tadi jelas. Sejak awal memang Bapak yang membangun. Oke, nah ini ya. Kalau kita lihat di dalam 1 Kor 39, Allah yang ngebangunnya. Kalau dijelaskan lagi dalam Efesus 2:19, ternyata memang akhirnya itu tempat kediaman Allah yang ngebangunnya, memang Allah sendiri. Oke. Dan kemudian kalau kita menginduk kepada ayat sebelumnya di dalam carang anggur tadi, yang mengupayakannya Bapak juga. Itu kan ya? Iya. Yohanes 10 ayat Yohanes 15 ayat 1, Bapak yang mengusahakannya. Jadi memang dari awal tuh Bapak. Betul. Berarti Bapak yang memelihara semua, Pak ya? Iya, jelas. Iya. Sumbernya. Sumbernya dari Bapak, betul. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sekarang Bu Marta silakan. Iya, Pak. Ya. Itu tadi tentang aku pintu itu ya, Pak ya. Berarti kan semua hal yang terjadi dalam hidup kita pasti ada Tuhan di dalamnya kan, dan ada Pasti. Bapak yang turut bekerja ya, Pak. Betul. Tapi kadang kenapa kita sebagai domba masih suka khawatir? Itulah Pak yang menjadi pertanyaan. Apakah si domba itu tahu bahwa akan ada pencuri atau gimana? Makanya kan kadang-kadang ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, di manakah datangnya itu kan Pak pertolonganku gitu kan. Nah, tapi apakah karena itu di karakter atau di darah yang membuat orang khawatir? Kayak seperti tadi firman Tuhan yang saya dapat, luar biasa. Tapi saya ada kaget juga gitu. Nah, itu membuat, apakah itu di karakter itu loh Pak, yang membuat deg itu Pak, terima kasih. Ya, kalau tadi sih pembacanya nggak ngomong soal karakter ya. Di pembacaan yang tadi ya, yang di dalam Yohanes 10 itu nggak ngomong soal karakter sebetulnya. Tapi ngomongin apa coba? Ngomongin soal bagaimana hubungan Tuhan dengan domba-domba itu, hubungan gembala dengan domba-domba itu, alias hubungan Tuhan dengan kita. Itu aja, hubungan Tuhan dengan kita tuh terbentuknya apa? Nih, mari kita lihat. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu melari sehingga serigala itu menerkam dan beraikan domba-domba itu. Jadi ada gembala upahan yang bukan gembala. Dibilangnya bukan gembala, seorang upahan. Oke. Nah, mana ya tadi? Mana ya? Itu Pak yang akulah pintu ya? Bukan. Nah, nanti saya jelaskan ini. Nah, nih ayat yang ke-4 dan 5. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, yang bawa keluar siapa? Gembala. Ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia. Lihat ini ya. Kita ngikuti Yesus karena kita mengetahui kita dipimpin Yesus. Karena mereka mengenal suaranya. Karena kita mengenal suara Tuhan Yesus. Jadi penting teman-teman, kalau kita nggak pernah mengenal suara Tuhan, ya pasti kita nggak mengerti kita sedang dipimpin Tuhan. Kita sedang dilindungi Tuhan, kita sedang diberikan kelimpahan hidupnya, kita sedang diberikan kesempatan untuk bertumbuh lewat ketika Tuhan mempersilahkan kita makan dan minum, ya. Tapi seorang asing pasti
tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Artinya apa? Domba itu bukannya bodoh. Domba itu mengenal siapa gembalanya dan patuh kepada gembalanya. Kita ini patuh kepada Tuhan karena kita tahu Dia Tuhan, dan suara dari Tuhan tidak mereka kenal. Pasti diabaikan. Patuhlah pada suara Tuhan. Patuhlah pimpinannya. Maka itu semuanya akan berakhir dengan baik. Gitu ya teman-teman. Jadi nggak fokus soal darahnya, karakternya. Nggak ngomong soal karakter. Ngikutin Tuhannya aja. Kenal Tuhan nggak? Gitu Bu Marta. Di ayat itu ya. Kalau di yang lain sih mungkin ada. Gitu. Gitu Bu. Ya, intinya ya kita harus, kalau kita tahu semua itu Bapa yang bekerja, ya kita tetap kayak domba aja, percaya aja Oh deh sama iya, gembala Tuhan iya, pasti. betul. Oke Pak. Ya Hanya Pak, percaya saja dan ngikut Tuhan saja. Step iya by Pak. step. Betul. Gitu ya. Kok rasanya gampang kok Pak ya kalau di pemuridan. Itu dia. Kita kan lagi dengerin suara gembala ya. Bukan suara saya, suara Tuhan. Di hati kita masing-masing. Pasti bilang, itu benar gampang loh sebetulnya. Tapi kenapa kok tampaknya sulit? Karena kita membuka telinga kepada pendengaran hal-hal yang di luar Tuhan. Nah, ini yang lebih sulit. Pilihan-pilihannya jadi banyak. Nggak ada pilihan yang hanya itu aja gitu. Itu yang menyebabkan kita menderita, sengsara, nestapa, dan sebagainya. Oke, ada lagi yang lain? Pertanyaan yang lain silakan. Tidak ada? Pak, Baik, ya. saya mau tanya lagi tentang membangun hubungan yang tadi Bapak ada singgung. Jadi membangun hubungan itu bukan hanya saat kita berdoa, kita baca kitab, tetapi atau kita menyembah, tetapi saat kita misalnya kita berbicara begitu terus Tuhan maksudnya ada apa namanya timbal balik gitu ngomong. Itu juga sudah namanya membangun hubungan, Pak ya. Tergantung. Bergantungnya gimana? Bergantungnya dari kalau kita mengembangkan itu jadi bentuk ritual, tentu bukan hubungan. Tidak, maksudnya bukan ritual. Misalnya nih, pagi bangun subuh. Subuh bangun, tapi saya belum turun dari tempat tidur. Itu saya ini, apa Tuhan sudah berbicara begitu. Tuhan sudah berbicara, banyak lah yang Tuhan ngomong. Terus akhirnya ya saya ini, apa ya, nangis gitu. Dengan apa kata-katanya Tuhan. Itu akhirnya saya ini tidak apa menyembah gitu. Kadang Tuhan bilang, kamu menyembah sedikit. Kadang kamu baca firman. Kadang Tuhan berbicara saja. Terus kamu tidak perlu merasa bersalah kalau kamu tidak menyembah. Kamu sudah bangun hubungan dengan aku. Gitu. Aku sudah berbicara gitu. Artinya itu saya sudah merasa apa ya? Merasa mendapat kekuatan. Apa yang saya lagi gumuli, itu yang Tuhan katakan. Ya. Apakah itu sudah membangun hubungan dengan Tuhan, Pak? Belum tentu. Hasil dari apa yang kemudian kita alami, kata penyembahan, menangis, Ya. baca Alkitab, setelahnya gimana? Nah, itu bentuk Iya, hubungannya. setelahnya kan kita mendapat kekuatan. Iya, betul. Nah, Ada setelahnya misalnya kekuatan. gini, saya persulit dulu ya. Ibu Livina bangun jam 4, selama 1 jam penyembahan, baca Alkitab, menangis, berlutut di depan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, menyembah dalam roh, ya. Oke, jam 6 beraktivitas nih. Beraktivitas sampai jam 8 malam, pulang. Bersaat teduh lagi. Nah, jam 6 sampai jam 8 malam itu gimana? Itu bentuk dari hubungan. Oke, mengerti Jam maksud saya? 6 pagi sampai jam 8 malam. Nah, itu bentuk dari hubungan yang sudah terjalin selama 2 jam itu, hasilnya gimana? Oh iya, artinya yang maksud tuh apa yang misalnya apa yang saya dapat pada saat
mungkin bersharing atau mungkin chatting gitu, Ya, itu selama berapa jam itu hasilnya di situ nampaknya. Itu yang Pak maksud. iya, betul. Oh, iya, iya, iya. Justru 22 jam sisanya itu gimana hasilnya? Hasil dari kita saat teduh, kita menyembah Tuhan, kita nangis itu hasilnya gimana setelahnya itu? Ya, iya. Artinya, iya betul Pak, saya ngerti Bapak maksud. Artinya kita menghidupi, ada suatu perubahan, kita menghidupi rema apa yang kita dapat dari hubungan dengan Tuhan, itu kita bisa hidupi dia di sepanjang hari itu. Mungkin kita mengingat apa yang Tuhan katakan. Mungkin Ya, Tuhan ingatkan kembali, ingat apa yang katakan kamu ya, subuh gitu. ya, Aku sudah sampaikan kamu subuh begini, kamu harus begini. ya, Jangan kamu terlalu terfokus dengan masalah gitu. ya. Kamu akan lewati juga semuanya gitu. Ya, seperti itu, Pak. Iya. Nah, sisanya 22 jamnya gimana? Itu dia. Yang hasil dari hubungan itu gimana? Iya, betul, Pak. Jadi kan yang tadi kita baca tadi firman itu, inti dari yang gambaran yang tadi yang firman Tuhan itu, artinya kita membangun hubungan terus, menyatu terus dengan Tuhan, domba dan gembala, terus kita menjadi suatu bangunan, itu kita harus terhubung terus, Pak ya. Artinya membangun hubungan yang tadi Pak maksud tuh dari firman Tuhan ini ya Pak ya, yang remanya Ya, Pak ya. jadi jangan mengandalkan ritualnya. Yang tadi saya Iya, bilang tuh ya, jangan mengandalkan menangisnya saja, jangan mengandalkan bahwa saya dapetin penyembahannya loh luar biasa. Ya, iya, itu bagus ya. Tapi jangan ngandelin itunya, jangan mengandalkan itunya aja. Misalnya gini, saya udah dapat firmannya nih, udah dapat remanya, lalu kemudian saya tertarik untuk menyanyi. iya, iya, Nah, itu bisa jadi itu masuk lagi ke dalam berbagai-bagai yang kita pikir nyaman dalam ritualnya, nyaman dalam urusan kedagingan lebih pelongnya. Bukan itu. Ketika kita menghadapi masalah, respon kita bagaimana? iya. Itu yang lebih penting. Iya, Jelas ya? artinya ketika kita mengalami masalah, hasil dari membangun hubungan itu apa yang kita dapat, terus kita hubungkan dia atau kita hidupi dia di dalam masalah Iya, itu kan maksudnya Bapak. seperti itu, seperti itu. Betul. Nah, Jadi iya, iya, kalau kita merasakan lagi masalahnya dan kitanya terhimpit lagi, hubungan yang tadi itu hasilnya kemana? Nggak ada. iya, betul Pak. Iya, saya ngerti. Jadi memang saya ini Pak, terkadang saya sudah dinasehati, saya sekarang bilang Tuhan, saya mau minta nasihat dari Tuhan, dari Roh Kudus, gitu. Terus nanti saya diajarin, begini, 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 begini. Aku sudah katakan kamu begini, begini, begini. Terus saya hidupi. Terus pada saat saya mengalami masalah itu kan masih ada nih, dia tidak selesai gitu. Tapi Tuhan bilang, kamu akan lewati juga. Kenapa kamu harus mikir itu terus? Itu bagianku. Kamu hanya mikir bagianmu. Menghubungkan hubungan dengan aku. Hidupi firman. Kamu harus memiliki kasih. Artinya kasih yang aku taruh di kamu itu, kamu harus salurkan. Hidupi. Lihatlah kasihku di dalam anak-anakmu. Mereka juga ada terpelihara dalam aku. Mereka juga mengalami anugerah. Kalau mereka masih seperti ini, kamu sabar gitu. Jadi itu Pak. Jadi memang yang Bapak tadi bilang, terkadang saya bilang terus harus bagaimana Pak? Gitu. Jadi artinya tuh kok nggak selesai gitu. Oke, nah Jadi sebelum saya lebih jauh, ya nanti itu ya. Tadi katakanlah di day one hari pertama ibu begitu, kan 2 jam penyembahan. Mungkin kita masih mengalami hal-hal selama 22 jam itu hal-hal yang kita kebentur masalah dan kemudian kita goncang lagi. Wajar sebetulnya teman-teman Bapak Ibu sekalian wajar. Tapi kemudian kita berlutut lagi di dalam saat teduh tadi yang jam 4 jam 6 tadi misalnya atau Bu Levina tadi ya. Hasilnya adalah kalau tadi kita sempat kebentur dan kita goyah selama 22 jam besoknya ternyata kita jadi lebih baik. Kita lebih mengandalkan Tuhan. Emosi kita tetap terjaga, kita nggak gampang goyah, kita nggak gampang percaya sama keadaan di luar sana yang menggoyahkan kita.
Dan setiap hari getting better. Bukan getting better masalahnya nggak ada. Bukan. Getting betternya Tuhannya memberikan kepada kita damai sejahtera dan tuntunannya. Dan tentu saja dalam hal bahwa ternyata kita memang berpegang pada Tuhan, kita punya pengharapan yang lebih jelas. Artinya, pengharapan jelas itu kita dituntun Tuhan untuk kita menikmati sungai sukacitanya, padang rumput yang hijau itu. Artinya kita kemudian memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita dalam hal apa aja. Nah, itu dia yang mungkin kita belum sempat masuk ke dalam semuanya itu. Bahwa mujizat Tuhan ternyata masih ada hingga hari ini. Iya. Sedangkan perasaan kita masih berguncang, bergumul. Kitanya sibuk dengan perasaan kita, tidak pernah sibuk dengan apa sih yang sedang Tuhan ingin maui. Oke, jelas ya teman-teman. Jadi itu sebabnya Iya. mengapa kita nggak ngalamin breakthrough dari masalah-masalah ini, karena perasaan kita masih ada di wilayah itu. Iya. Oke, Iya, jelas iya. ya? Iya, Pak. Artinya saya itu ceritanya saya tuh masih berputar-putar di situ gitu loh. Betul. Tidak keluar dari situ, seharusnya tuh saya nggak perlu berputar di situ. Ya. Saya harus keluar ke Perasaannya ibu Tuhan. gitu ya, perasaannya ibu. Ya, seakan-akan seperti itu. Jadi yang Bapak maksud itu ya seperti itu yang saya alami. Jadi Iya. memang Jadi saya terkadang sudah kekuatannya keluar. datang kepada kita untuk mengangkat kita dari sumur gelap itu untuk kita masuk ke dalam berbagai-bagai kehidupan. Ini loh kehidupan, ini loh Injil yang Tuhan siapkan, ini loh kabar baiknya, ini loh yang sudah aku persiapkan pada kamu. Nah, kita tuh menapakinya mungkin belum. Kita lagi sibuk mikirin masalah kita terus-menerus di wilayah itu. Jadi nggak heran kita nggak bisa melihat pekerjaan Tuhan, mujizat Tuhan, kita nggak bisa lihat karena kitanya sibuk pada fokus yang berbeda dengan apa yang Tuhan mau. Itu artinya fokus pada diri sendiri, Pak ya. Betul. Iya, Pak. Nah, Terima kasih, Pak. itu dia masalahnya. Tepuk tangan semuanya. Itu dia saya bilang ya, ritual yang jadinya harusnya jadi hidup, tapi jadi ritual itu seperti begitu. Jadi saya bilang tadi, bergantung. Artinya bergantung dari sikap diri kita, respon kita, emosi kita gimana. Sedangkan Tuhan menjadikan tubuh kita ini baiknya. Ia yang kerja dengan segala mujizatnya, dia yang kerja dalam diri kita. Dia mau kok. Oke, Pak Jif, mau pertanyaan boleh? Silakan. Tes. 1, 2, 3, tes. Bisa kah suaranya? Jelas kedengaran dong, silakan. Oh, Pak, ini yang nyambung dengan saya ya mengenai masalah kehidupan ini. Makanya kadang saya berpikir belakangan ini, walaupun saya bukan masalah saya bilang saat teduh, baca firman dan menyembah itu tidak penting, memang penting ya, tapi saya belakangan kurang begitu banyak fokus di situ. Yang penting bagi saya ada aja baca firman dikit walaupun sepotong, tapi saya berusaha untuk menyimak dan dia merasuki saya dan masuk ke dalam hati pikiran saya gitu loh. Jadi saya berusaha untuk meresap firman itu, bagaimana connect dengan Bapa, bagaimana connect dengan Tuhanku. Terus saya mau mengaplikasikan ke hidup jam-jam yang lebih banyak gitu. Karena saya merasa begini loh, banyak menyembah, banyak baca firman juga, tapi kalau tidak realisasi dalam kehidupan ini percuma. Betul. Karena ketika kita menghadapi suatu masalah, jam-jam kemudian yang lebih banyak daripada waktu saat teduh kita itu yang menentukan. Betul. Kadang saya tuh merasa gini, aduh percuma, saya ini banyak saat teduh, banyak baca firman sampai bolak-balik berapa kali baca firman sampai khatam ya istilahnya, selesai. Aplikasinya percuma juga, masih emosional, masih ngata-ngatain orang ketika tersinggung, masih ngomong-ngomongin orang yang merendahkan orang. Itu kan saya tidak mengaplikasikan semuanya itu. Makanya saya tuh lagi berpikir bagaimana Tuhan bantu saya untuk bagaimana mengaplikasikan itu semuanya. Apa yang kau berpikir, apa yang kau mau, itu dalam hidup saya gitu loh. Maksudnya bukan saya mengaplikasikan diri saya. Ketika emosional saya keluar dan segala macam, itu kan saya tidak mengaplikasikan Yesus dalam kehidupan saya. Betul. Itu makanya belakangan saya tuh gitu.
saya menjalani hidup ini nih, walaupun sedikit saya berdoa, sedikit saya baca firman, tapi saya bangun hubungan terus, saya uji diri saya terus bagaimana kira-kira saya menjalani hidup ini, Kristus yang lebih banyak dinyatakan gitu loh. Maksudnya itu Iya, yang saya merasa betapa betapa hidup ini sebenarnya harus kayak gitu. betul. Bukan bukan kayak kita mau, aduh, kita berpikir bahwa kita mengikuti segala aktivitas rohani, masuk segala macam komsel, segala macam kegiatan doa. Memang itu juga penting, tapi Iya, yang saya berpikir itu sangat penting tuh bagaimana mengaplikasikan itu dalam kehidupan nyata betul. kita sehari-hari. Begitu aja Pak, itu yang Iya. saya terkoneksi di situ. Makasih Wah, Pak. tepuk tangan buat Pak Jeff, betul. Jadi itu sebabnya mengapa tadi saya bilang asal jangan ritual, silakan lakukan gitu ya. Penyembahan, baca kitab sampai khatam gitu, itu bukan merupakan hal yang ritual dan itu mengubahkan jati diri kita. Kalau kita benar-benar memberikan waktu untuk kita diubahkan. Masalahnya adalah ketika kita menyembah, ketika kita menangisi apa yang kita dapatkan hubungan dari Tuhan itu, tapi jangan tinggal di situ. Oke? Minta kemudian lebih banyak lagi Roh Kudus memegang kendali atas jiwa kita. Karena lebih penting adalah begini, bahwa jiwa kita ini bisa kemudian menerawang kemana-mana. Bahkan jadinya mungkin kita pikir kita dengar suara Tuhan. Tapi ternyata jiwa kita bisa mendengarkan juga hati nurani kita. Seolah-olah mendengarkan suara Tuhan. Jadi saya mengharapkan kita semua untuk masuk ke dalam level berikutnya untuk memberikan kepada Roh Kudus kontrol penuh atas segala perasaan kita, emosi kita yang muncul. Biarkan dia lebih dulu menghidupinya, menanamkannya, mengekspresikannya hingga kita benar-benar mengekspresikan karakter Roh Kudus. Gitu ya, teman-teman. Nah, biarkan Roh Kudus kemudian mengambil alih seluruh jati diri kita. Maka kita menjadi anak Allah yang penuh dengan Roh Kudus. Terima kasih Pak Jeff akan pengajarannya. Tepuk tangan buat Pak Jeff. Yes. Oke, saya rasa sudah waktunya ya. Terima kasih atas teman-teman sudah hadir, sudah berbagi pengajaran, berbagi pengalaman ya. Terima kasih buat Bu Levina khususnya yang sudah memberikan begitu banyak pengalaman-pengalaman ya. Jatuh bangunnya kita dalam dituntun Roh Kudus itu penting untuk kita mengerti semua orang mengalami proses yang sama. Dan juga semua anak-anak Allah mengalami pendidikan yang sama agar kita sepenuh Kristus dan akhirnya sepenuh kepenuhan kealahan. Saya harap teman-teman mengerti pelajaran pada hari ini dan masih ada 4 penggambaran lagi. Kita akan lanjutkan di hari Sabtu. Teman-teman jangan lupa hadir jam 5 sekarang ya. Silahkan nanti hadir jam 5 hari Sabtu, lebih awal lebih baik karena kita bisa lebih banyak mendalami apa yang kita akan bahas. Saya akan tutup pada FG pada sore hari ini dengan berdoa. Yuk kita doa. Haleluya Bapa Surgawi, terima kasih Engkau telah hadir. Bahkan sebelum kami ada, Engkau telah hadir. Sebelum kami dibentuk, Engkau telah hadir. Sebelum kami terlahir di dunia ini, Engkau telah hadir. Bahkan ketika kami menemukan berbagai macam rintangan, hambatan, bahkan sebelum kami menemukan Kristus, Engkau telah pilih kami. Maka Bapa, kami mau merespon panggilan ini untuk kami dimuliakan seperti Kristus. Dibenarkan agar kami menjadi tubuh Kristus di muka bumi ini. Maka Bapa silakan kau ambil alih keberadaan diri kami. Bukan kami yang milih Engkau, tapi Engkau yang milih kami. Untuk kami menjadi serupa seperti Kristus. Maka Bapa lanjutkan apa yang telah kau programkan. Dalam kehidupan Kristus yang termanifestasi dalam diri kami. Dan Roh Kudus silakan Engkau terus-menerus membuat kami sadar bahwa sekarang yang kami hidupi adalah kehidupan Kristus dan karakter-karakternya. Tuhan Yesus ini tubuhmu. Tubuh kami semua milikmu. Beroperasi penuh, bekerja penuh. Apapun yang ingin kau kerjakan, kerjakan dengan leluasa. Buat tubuh ini sebagai manifestasimu ya Tuhan. Berkati melimpah semua anak Allah yang hadir pada saat ini, melimpah dengan hidup dan kepenuhanmu yang benar-benar full, penuh dalam Engkau. Mari Tuhan, bangun semua, kami mengasihimu. Dalam nama Tuhan Yesus, temukan kembali di hari Sabtu dengan setiap pendalaman yang indah bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami telah berdoa. Haleluya. Amin.
Kita berfoto bersama, mari kita buka videonya. Kok banyak yang ini ya, dalam hari ini. Karena pengalaman kita semua semakin indah dalam Tuhan. Oke, kita bersama-sama berfoto. Silakan bagi yang mau berfoto. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, sebentar. Kepencet. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Nida, Bu Levina, Bu Yunike, Pak Jeff, Bu Mundi, Bu Marta, Bu Kasih, Itun, Pak Done. Olin, Bu Emi, Tuhan berkati semua. Sehat selalu. Sampai jumpa di hari Sabtu. Semangat dalam Tuhan. Semangat. Sehat selalu semuanya. Tidak, berkati. Halo Ibu Lupina. Semuanya. Semangat selalu. Sehat selalu semuanya teman-teman.